Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Doni Setia Pratama, 19610044. Nah, di sini saya akan mempresentasikan hasil tulisan saya sebagai syarat tugas UTS metodologi penelitian berjudul Metode Struktural Equation Model Partial Least Square (SEM-PLS) dalam menganalisis faktor lingkungan belajar dan metode pembelajaran terhadap prestasi akademik mahasiswa matematika UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Oke, bab 1 adalah pendahuluan. Latar belakang, pendidikan merupakan interaksi sosial meliputi proses pembelajaran antara seorang pengajar kepada muridnya. Pendidikan lebih dari sekedar pengajaran, yang dapat dikatakan sebagai suatu proses transfer ilmu, transformasi nilai, dan pembentukan kepribadian dengan segala aspek yang dicakupnya. Nurqualis 2013. Dalam pendidikan terdapat kegiatan belajar yang selalu dikaitkan dengan prestasi belajar, yang mana merupakan output dari proses belajar itu sendiri. Prestasi belajar atau akademik merupakan tolak ukur keberhasilan suatu pendidikan. Oleh karena itu, penting untuk dilakukan penelitian tentang faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi akademik mahasiswa. Prestasi akademik pada KBBI namanya adalah prestasi akademis, merupakan hasil pelajaran yang diperoleh dari kegiatan belajar di sekolah atau perguruan tinggi yang bersifat kognitif dan biasanya ditentukan melalui pengukuran dan penilaian. Menurut KBBI Daring tahun 2016, pada jenjang pendidikan tinggi, prestasi akademik diukur dengan nilai indeks prestasi atau IP per semester dan indeks prestasi kumulatif IPK yang merupakan penggabungan IP yang diperoleh selama studi di perguruan tinggi. Guna mendapatkan prestasi akademik yang maksimal, tentunya harus memahami faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi akademik tersebut pada mahasiswa. Terdapat faktor internal dan juga faktor eksternal yang mempengaruhi keberhasilan suatu pendidikan. Faktor internal berasal dari dalam diri mahasiswa itu sendiri, seperti kondisi fisik dan kondisi psikologis mahasiswa itu sendiri. Adapun faktor eksternal bisa bermacam-macam, seperti lingkungan sekitar dari mahasiswa, kondisi keluarga dari mahasiswa, kecakapan tenaga pendidik, kurikulum dan metode pembelajaran yang diterapkan, dan masih banyak lagi. Dalam rangka mendukung analisis faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi akademik mahasiswa, terdapat beberapa penelitian yang relevan dengan topik tersebut. Salah satunya adalah penelitian yang dilakukan oleh Vela Angresta pada tahun 2015. Dalam penelitian tersebut, ia mengukur beberapa faktor yang mempengaruhi prestasi akademik mahasiswa dari Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang dengan analisis regresi dan menemukan bahwa faktor yang paling berpengaruh secara signifikan terhadap prestasi akademik mahasiswa adalah kualitas pengajaran. Beberapa faktor tersebut antara lain kualitas pengajaran yang diberikan dosen terdiri dari kreativitas dosen, pemahaman dosen akan materi yang akan disampaikan, ketersediaan saran dan prasarana yang diberikan oleh kampus kepada mahasiswa, referensi belajar dan suasana belajar di kampus, lalu ada kemandirian belajar mahasiswa, lingkungan keluarga dari mahasiswa itu sendiri, etos kerja dari mahasiswa itu sendiri, dan konsentrasi atau fokus dalam belajar mahasiswa. Ini diambil dari penelitian Vela Angresta. Hanya ada dua faktor yang menjadi fokus penelitian ini. Antara lain, lingkungan belajar mahasiswa, serta metode pembelajaran yang digunakan dosen pada perkuliahan. Peningkatan hasil akademik mahasiswa ditunjang oleh lingkungan belajar yang mendukung. Dengan lingkungan belajar yang nyaman dan kondusif, mahasiswa tentunya akan merasa lebih tertarik untuk belajar dalam waktu yang lama. Mengingat di masa pandemi ini yang mengharuskan semua kegiatan dilakukan dari rumah atau dalam kata lain bahasa yang sering disebut adalah work from home, sehingga perkuliahan belum bisa dilaksanakan di lingkungan kampus. Keberhasilan dalam meningkatkan prestasi akademik juga tidak lepas dari metode pembelajaran yang diterapkan oleh dosen pengajar.
Pemilihan metode pembelajaran yang tepat dapat menunjang pemahaman mahasiswa terhadap materi yang disampaikan oleh dosen. Selain dua faktor tersebut, peningkatan prestasi akademik juga harus ditunjang oleh keaktifan mahasiswa dalam kegiatan perkuliahan. Hal ini itu dapat dilihat dari keikutsertaan mahasiswa dalam kegiatan perkuliahan, seberapa sering bertanya dan menjawab pertanyaan yang diberikan oleh dosen, serta terselesainya tugas yang diberikan oleh dosen dengan baik. Model yang saya gunakan untuk merepresentasikan permasalahan tersebut adalah Structural Equation Model atau SEM. SEM merupakan teknik statistik yang digunakan untuk membangun dan menguji model statistik yang biasanya dalam bentuk model sebab akibat. Itu menurut Sarwono tahun 2010. Menurut Sugiono tahun 2011, SEM juga dapat digunakan untuk melihat besar kecilnya pengaruh, baik langsung, tak langsung, maupun pengaruh total variabel bebas, variabel atau variabel eksogen terhadap variabel terikat atau variabel endogen. Ini saya ambil dari karyanya Islamnya pada tahun 2017. Structural Equation Modeling atau SEM itu sendiri merupakan metode analisis multivariat yang dapat digunakan untuk menggambarkan keterkaitan hubungan linier secara simultan antara variabel teramati atau indikator atau biasa disebut sebagai variabel manifest dan juga variabel yang tidak dapat diukur secara langsung, yaitu variabel laten. Variabel laten merupakan variabel tak teramati, unobserved atau tak dapat diukur, unusual, secara langsung, melainkan harus diukur melalui beberapa indikator, yaitu beberapa dari variabel manifestnya. Terdapat dua variabel laten dalam Structural Equation Model, yaitu endogen dan juga eksogen. Ini saya ambil dari penelitian dari karyanya Solihah dan Salamah pada tahun 2015. Selanjutnya ada partial least square atau bisa disingkat sebagai PLS, merupakan metode alternatif SEM yang asumsi-asumsinya tidak seketat yang ada pada SEM berbasis kovarian. SEM PLS memberikan kelonggaran dalam penggunaan ukuran sampel yang tidak harus besar, data yang tidak berdistribusi normal multivariat, dan memperbolehkan indikator formatif dalam mengukur variabel laten selain indikator reflektif. Selain itu, PLS juga memberikan kelonggaran pada peneliti untuk menggunakan skala pengukuran selain interval. Ini saya ambil dari karyanya Saudin dan Ramadhani tahun 2018. Terkait dengan kedua faktor yang telah disebutkan tadi, maka akan dilakukan sebuah penelitian dengan metode Structural Equation Model atau SEM menggunakan pendekatan partial least square atau SEM PLS untuk melihat keterkaitan antara variabel laten dan juga melihat keterkaitan antara variabel laten dengan variabel manifest. Pendekatan PLS ini memungkinkan pemodelan dengan pertimbangan ukuran sampel yang tidak besar dan bersifat bebas distribusi. Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah selanjutnya adalah rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang telah saya jelaskan tadi, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah menganalisis faktor-faktor seperti lingkungan belajar mahasiswa dan metode pembelajaran yang digunakan dosen dalam pembelajaran terhadap prestasi akademik mahasiswa yang ditinjau dari indeks prestasi kumulatif atau IPK mahasiswa, sehingga dapat mengetahui bagaimana hubungan antar kedua faktor tersebut terhadap prestasi akademik mahasiswa matematika Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dan melihat seberapa besar pengaruhnya terhadap prestasi mahasiswa matematika dari UIN Maulana Malik Ibrahim Malang itu sendiri. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis faktor lingkungan belajar mahasiswa dan metode pembelajaran yang digunakan dosen dalam pembelajaran terhadap prestasi akademik mahasiswa matematika UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang akan dianalisis menggunakan model persamaan struktural SEM dengan metode partial least square PLS. Dari kedua faktor tersebut akan ditentukan faktor mana yang paling berpengaruh terhadap prestasi akademik mahasiswa dan harapannya dapat diperbaiki atau ditingkatkan lagi ke depannya. Dan ada manfaat penelitian. Manfaat penelitian
Yang pertama yaitu untuk memberikan informasi mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi prestasi akademik mahasiswa matematika UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang ditinjau dari nilai indeks prestasi kumulatif atau IPK. Kemudian yang kedua adalah sebagai bahan masukan bagi program studi matematika Fakultas Sains dan Teknologi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang agar mengetahui faktor apa yang sangat berpengaruh terhadap prestasi akademik mahasiswa sehingga bisa diperbaiki atau ditingkatkan lagi untuk kedepannya. Kemudian yang ketiga adalah sebagai bahan referensi kepada berbagai pihak yang akan melanjutkan penelitian ataupun pihak yang akan melakukan penelitian terkait penelitian ini. Selanjutnya adalah batasan masalah. Agar penelitian ini tidak melenceng dari tujuan yang telah ditetapkan tadi, maka penulis membuat batasan masalah. Penulis di sini itu saya membuat batasan masalah dalam tulisan ini yaitu prestasi akademik mahasiswa yang ditinjau adalah IPK atau indeks prestasi kumulatif yang dicapai oleh mahasiswa matematika angkatan 2019 UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yang saat ini sedang menempuh perkuliahan semester gasal atau ganjil tahun ajaran 2021-2022. Selanjutnya ada sistematika kepenulisan. Maaf sebelumnya ini ada sedikit tipu di bagian judulnya. Sistematika pada penulisan ini digunakan untuk memudahkan dari segi pemahaman jalan pikiran secara keseluruhan. Dalam tugas akhir, secara garis besar, tugas akhir di sini dibagi menjadi 3 bagian, yaitu adalah bagian awal, yang berisi halaman pernyataan, pengesahan, moto dan persembahan, prakata abstrak, daftar isi, daftar tabel, daftar gambar, dan daftar lampiran. Lalu yang kedua adalah bagian isi. Bagian isi ini terdiri dari 5 bab. Adapun 5 bab tersebut adalah bab 1 yaitu pendahuluan. Pendahuluan ini berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan tugas akhir. Lalu kemudian ada bab 2. Bab 2 ini adalah tinjauan pustaka. Pada bab 2 ini diuraikan tentang konsep-konsep yang berisi teori-teori sebagai kerangka berpikir untuk menyelesaikan masalah dalam penelitian tugas akhir ini. Lalu yang ketiga ada metode penelitian. Pada bab 3 ini dijelaskan metode-metode yang digunakan dalam penelitian seperti populasi penelitian, variabel penelitian, metode pengumpulan data, analisis data, dan alur penelitian. Kemudian selanjutnya ada bab 4 yaitu hasil dan penelitian. Pada bab ini dijelaskan tentang hasil penelitian dan pembahasan dari hasil penelitian. Lalu kemudian ada bab 5 yaitu penutup. Penutup ini berisi tentang simpulan dan saran-saran dalam penelitian. Kemudian bagian ketiga, bagian yang terakhir adalah bagian yang berisi tentang daftar pustaka ataupun juga ada lampiran-lampirannya di bawahnya. Namun, pada video kali ini saya akan menjelaskan hanya bab 1 dan bab 2 saja. Oke, lanjut. Lanjut pada bab 2 yaitu bab 2 yang berisi kajian pustaka. Oke, kajian pustakanya pertama yaitu analisis structural equation model atau SEM. Metode SEM merupakan perkembangan dari analisis jalur atau path analisis dan regresi berganda multiple regression, yang mana sama-sama merupakan bentuk model analisis multivariat. Dalam analisis yang bersifat asosiatif, multivariat, korelasional, atau causal effect, metode SEM akan mematahkan dominasi penggunaan analisis jalur dan regresi berganda yang telah digunakan selama beberapa dekade sampai dengan sebelum memasuki tahun 2000-an. Menurut Aryono 2014.
Oke, dibandingkan dengan analisis jalur dan regresi berganda, metode SEM ini lebih unggul karena dapat menganalisis data secara lebih komprehensif. Selanjutnya, ada variabel-variabel dalam Structural Equation Modeling atau SEM. Adapun jenis-jenis variabel dalam SEM adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu variabel laten. Variabel laten yaitu variabel yang dapat diamati secara tidak langsung, alias dengan kata lain variabel yang tidak dapat diamati secara langsung, kecuali diukur dengan satu atau lebih variabel manifest. Jadi variabel laten ini dia itu tidak bisa diukur secara langsung tanpa bantuan dari variabel-variabel manifestnya. Variabel laten ini digambarkan dengan ikon lingkaran atau oval atau elips. Terdapat dua jenis variabel laten yaitu eksogen, yang mana variabel laten eksogen ini adalah variabel independen, dan juga ada juga variabel laten endogen, yang mana variabel laten endogen ini merupakan variabel dependen. Variabel eksogen yaitu variabel yang mempengaruhi nilai dari variabel lain dalam model. Sedangkan variabel endogen yaitu variabel yang dipengaruhi langsung. Yang eksogen tadi mempengaruhi, sedangkan endogen ini dipengaruhi langsung maupun tak langsung oleh variabel eksogen. Ini dalam Ginting 2009. Variabel laten eksogen sendiri dinotasikan dengan simbol seperti ini atau biasa disebut kesi, dan variabel laten endogen dinotasikan dengan seperti itu, namanya adalah eta dalam Islamnya pada tahun 2017. Yang kedua yaitu variabel dalam SEM selanjutnya adalah variabel manifest atau variabel teramati. Variabel manifest atau variabel teramati yaitu variabel yang dapat diukur atau diamati secara langsung. Nah, bedanya sama variabel laten tadi, variabel laten tidak dapat diukur secara langsung tanpa bantuan variabel ini. Sedangkan pada variabel manifest ini adalah variabel yang dapat diukur secara langsung. Variabel ini digunakan untuk mengukur atau menjelaskan sebuah variabel laten yang sering digambarkan dengan ikon persegi. Ikon persegi seperti ini. Biasanya dalam sebuah model. Variabel terukur yang merupakan indikator dari variabel laten eksogen dinotasikan dengan X, dan variabel terukur yang merupakan indikator dari variabel laten endogen dinotasikan dengan Y dalam Saudin dan Ramadhani tahun 2018. Oke, selanjutnya adalah hubungan antar variabel dalam SEM. Hubungan antar variabel dinyatakan dengan bentuk garis dengan anak panah 1, menunjukkan hubungan yang dihipotesakan antara dua variabel. Variabel yang ditunjuk oleh tanda anak panah 1 itu adalah variabel dependen. Sedangkan garis dengan anak panah 2 arah seperti ini untuk menghubungkan dua variabel independen serta menguji ada atau tidaknya korelasi antara keduanya. Ini dalam Ginting tahun 2019. Oke, gambaran sederhana hubungan antar variabel dalam SEM dapat dilihat dalam gambar berikut. Berdasarkan gambar tersebut dapat dijelaskan bahwa terdapat model korelasi antara variabel laten eksogen yang ditunjukkan dengan tanda panah 2 arah di sini. Ini sesama variabel laten eksogen yang sering dihubungkan dengan tanda panah 2 arah, dan model sebab akibat antara variabel laten yang ditunjukkan dengan tanda panah 1 arah. Ini. Oke. Dalam SEM juga memungkinkan adanya hubungan antara variabel laten yang bersifat timbal balik. Menurut Ramadhani 2018. Model matematik dari SEM. Secara umum, sebuah model SEM dapat dibagi menjadi dua bagian utama, yaitu yang pertama yaitu struktural model. Struktural model adalah bagian dari SEM yang menggambarkan hubungan antara variabel laten atau antar variabel eksogen dengan variabel laten. Yang kedua yaitu measurement model. Measurement model adalah bagian dari model SEM yang menggambarkan hubungan antara variabel laten dengan indikator-indikatornya atau variabel manifestnya. Lanjut,
Kemudian ada Structural Equation Modeling Partially Square atau biasa disingkat sebagai SEM-PLS. Secara umum, SEM-PLS bertujuan untuk menguji hubungan prediktif antar konstruk dengan melihat apakah ada hubungan atau pengaruh antar konstruk tersebut. Konsekuensi logis penggunaan SEM-PLS adalah pengujian dapat dilakukan tanpa dasar teori yang kuat, mengabaikan beberapa asumsi non-parametrik dan parameter ketepatan model prediksi dilihat dari nilai koefisien determinasi atau R2. SEM-PLS sangat tepat digunakan pada penelitian yang bertujuan mengembangkan teori. Bisa dapatkan dari karyanya Haryono tahun 2014. Kemudian ada bagian teori yang berikutnya adalah belajar. Pengertian belajar itu sendiri menurut KPPI adalah berusaha memperoleh kepandaian atau ilmu. Ini menurut KPPI. Kemudian menurut Baharudin dan Esa pada tahun 2019, belajar adalah proses manusia untuk mencapai berbagai macam kompetensi, keterampilan, dan sikap. Belajar dimulai sejak manusia lahir sampai akhir hayat. Kemudian menurut Omar Hamalik pada tahun 2001, pengertian belajar yaitu modifikasi atau memperteguh kelakuan melalui pengalaman. Learning is defined as the modification or strengthening of behavior through experiencing. Menurut pengertian ini, belajar merupakan suatu proses, suatu kegiatan, dan bukan suatu hasil atau tujuan. Belajar bukan hanya mengingat, akan tetapi lebih luas dari itu, yakni mengalami. Hasil belajar bukan suatu penguasaan hasil latihan, melainkan pengubahan kelakuan. Kemudian seterusnya ada lingkungan belajar. Lingkungan belajar ialah kegiatan belajar yang dilakukan seorang anak terhadap lingkungan lainnya dari luar. Lingkungan sangat berperan penting dalam melaksanakan keberlangsungannya suatu pembelajaran. Lingkungan yang baik akan menghasilkan hasil belajar yang baik juga. Ini saya dapatkan dari penelitiannya Fadlilah pada tahun 2019. Pada lingkungan belajar, dalam lingkungan belajar ada dua hal utama, yakni dalam segi fisik dan sosial. Yang mana di dalam aspek fisik sendiri, lingkungan belajar dapat dipengaruhi dari sarana dan prasarana yang ada di sekolah. Semakin baik dan lengkap, sarana sekolah akan meningkatkan hasil belajar siswanya. Dan di dalam aspek sosial, lingkungan belajar terletak pada hubungan sosial yang terjadi selama sekolah, selama proses belajar berlangsung. Fadlilah 2019. Kemudian ada metode pembelajaran. Yang pertama, definisi dari metode pembelajaran itu sendiri. Kegiatan pembelajaran dalam implementasinya mengenal banyak istilah untuk menggambarkan cara mengajar yang akan dilakukan oleh guru. Begitu banyak jenis metode pembelajaran yang bertujuan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran menjadi lebih baik. Istilah strategi, metode, pendekatan, model, dan teknik dan taktik pembelajaran sangat familiar dalam dunia pembelajaran kita. Kemudian ada pemilihan metode pembelajaran. Para ahli pengajaran menganggap bahwa metodologi pengajaran sebagai ilmu bantu yang tidak dapat berdiri sendiri, tetapi berfungsi membantu bidang-bidang lain dalam proses pembelajaran. Karena itu, ilmu bantu ini bersifat luas. Penggunaannya didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut. Ini saya dapatkan pada penelitiannya Suhardina pada tahun 2015. Yang pertama yaitu selalu berorientasi pada tujuan. Kemudian yang kedua ada tidak hanya terikat pada satu alternatif. Kemudian ketiga adalah kerap dipergunakan sebagai suatu kombinasi dari berbagai metode. Kemudian terakhir yang keempat adalah kerap dipergunakan berganti-ganti dari satu metode dengan metode. Dan seterusnya ada metodologi pembelajaran. Dalam metodologi pembelajaran terdapat sejumlah metode pembelajaran yang dapat diterapkan oleh guru dalam pembelajaran, yaitu yang pertama adalah metode ceramah, kemudian metode tanya jawab, metode demonstrasi, metode pembelajaran, metode pemecahan masalah, metode diskusi, metode simulasi, metode eksperimen, dan metode karya wisata. Kemudian kajian pustaka selanjutnya adalah prestasi akademik. Prestasi akademik merupakan hasil pencapaian yang diperoleh dari kegiatan belajar dalam jangka waktu tertentu yang dapat diukur atau dinilai dari evaluasi pengajar. Seperti kuis, tugas, UTS, dan UAS.
Nilai-nilai yang diperoleh mahasiswa mempunyai ukuran standar untuk mengetahui sejauh mana tercapainya pengetahuan, keterampilan mahasiswa dari apa yang telah dikerjakan, dan kemampuan daya serap mahasiswa dalam belajar. Prestasi akademik yang tinggi menggambarkan daya serap yang tinggi, demikian pula sebaliknya. Oleh karena itu, secara tidak langsung, prestasi yang dicapai menjadi prediksi bagi keberhasilan individu dan cerminan individu yang berkualitas. Menurut Ahmad Dhani, pada tahun 2018, pada jenjang pendidikan tinggi, prestasi akademik diukur dengan nilai prestasi atau IP per semester dan indeks prestasi kumulatif atau IPK yang merupakan penggabungan IP yang diperoleh selama studi di perguruan tinggi. Akan dan kawan-kawan pada tahun 2015 menjelaskan tentang IP dan IPK bahwa yang dinamakan indeks prestasi atau IP merupakan prestasi belajar tiap periode semester dalam jenjang perguruan tinggi. Sedangkan indeks prestasi kumulatif atau IPK adalah keseluruhan prestasi belajar mahasiswa yang telah ditempuh selama masa studi di perguruan tinggi dalam Mustafid tahun 2020. Menurut Henry Arianto dan Darmadi KS pada tahun 2013, keberhasilan prestasi akademik mahasiswa selama mengikuti pendidikan di perguruan tinggi dinilai dari penilaian mata kuliah, penilaian semester, penilaian akhir tahun akademik, dan penilaian akhir program studi. Ukur yang dipakai dalam prestasi akademik adalah indeks prestasi kumulatif atau IPK. Saya dapatkan dalam karyanya Ramadhan pada tahun 2018. Sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.